Bayangkan Anda mengikuti misa Katolik, dan kemudian kebaktian di gereja Protestan. Anda menyadari banyak kesamaan, tetapi ada juga perbedaan mencolok, terutama dalam hal sakramen. Apakah semua ini penting? Apa yang sebenarnya dipahami Katolik dan Protestan tentang sakramen? Sakramen Katolik versus Protestan, apa yang membuatnya berbeda? Dalam dunia kekristenan, salah satu perbedaan teologis yang paling menonjol antara gereja Katolik dan gereja-gereja Protestan terletak pada pandangan mereka tentang sakramen. Sakramen bukan sekadar ritual atau simbol, melainkan jantung kehidupan rohani bagi sebagian besar umat Kristen. Namun pemahaman terhadap sakramen sangat bervariasi. Konten ini akan menjelaskan secara mendalam perbedaan tersebut dengan tetap mengedepankan rasa hormat, pengertian, dan semangat dialog antar umat beriman. Latar belakang. Sebelum reformasi Protestan pada abad ke-16, Gereja Katolik Roma adalah satu-satunya gereja Kristen yang dominan di Eropa. Dalam tradisi Katolik, terdapat 7 sakramen yang dianggap sebagai saluran rahmat Allah. Namun ketika Martin Luther dan reformator lainnya muncul, banyak aspek doktrin Katolik dipertanyakan, termasuk jumlah dan makna sakramen. Definisi. Sakramen dalam Katolik, tanda dan sarana rahmat yang nyata, yang ditetapkan oleh Kristus dan dipercayakan kepada gereja, melalui mana kehidupan ilahi diberikan kepada kita. 7 sakramen, baptis, ekaristi, krisma, penguatan, tobat, pengurapan orang sakit, imamat, dan perkawinan. Sakramen dalam Protestan, banyak gereja Protestan hanya mengakui 2 sakramen, baptis dan perjamuan kudus, yang disebut ordinansi karena dianggap sebagai perintah Kristus. Masalah, banyak umat bingung dan seringkali salah paham terhadap praktik dan pemahaman antar denominasi ini. Bahkan, sebagian umat Katolik sendiri tidak memahami makna mendalam sakramen dalam gereja mereka. Akibatnya, terjadi salah tafsir, polemik, dan perpecahan dalam kesatuan umat Kristiani. Apa perbedaannya? 1. Jumlah sakramen. Katolik ada 7 sakramen. Protestan umumnya 2, meski beberapa tradisi Anglikan, Lutheran mempertahankan praktik lain. 2. Makna sakramen. Katolik, sakramen efektif menyampaikan rahmat. Protestan, sakramen adalah tanda simbolik dari iman. Kecuali Lutheran yang memiliki pandangan mendekati transubstansiasi. 3. Ekaristi versus perjamuan kudus. Katolik, tubuh dan darah Kristus secara nyata hadir. Protestan, sebagian hanya simbolik, sebagian lainnya melihat sebagai kehadiran spiritual. 4. Imamat. Katolik, hanya imam yang valid dapat merayakan sakramen. Protestan, tidak ada konsep imamat sakramental. Semua orang percaya adalah imam. 5. Pengakuan dosa. Katolik, sakramen tobat sangat penting. Protestan, langsung kepada Tuhan tanpa perantara. Bagaimana perbedaan ini terjadi? Perbedaan ini bermula dari kritik Martin Luther terhadap penjualan indulgensi gereja abad pertengahan. Luther mengajarkan sola scriptura dan sola fide, hanya kitab suci dan hanya iman. Maka, segala hal yang tidak secara eksplisit diajarkan oleh Kristus dalam kitab suci tidak dijadikan sebagai keharusan iman. Mengapa ini penting? Perbedaan pemahaman sakramen berdampak pada spiritualitas, penghayatan iman, cara beribadah, dan pandangan terhadap gereja. Bagi Katolik, sakramen adalah cara Allah hadir nyata dalam hidup umat. Bagi Protestan, relasi pribadi dengan Tuhan melalui iman adalah pusat segalanya. Di mana perbedaan ini diterapkan? Di altar Katolik, Anda melihat penghormatan terhadap ekaristi yang dijaga dalam tabernakel. Di gereja Protestan, altar lebih sebagai tempat pengajaran dan penyembahan bersama. Liturgi sakramental Katolik bersifat tetap dan formal, sedangkan Protestan sering lebih fleksibel. Kapan sejarahnya bermula? Abad ke-1. Sakramen telah ada sejak gereja perdana, baptis dan ekaristi. Abad ke-16, reformasi memecah kesatuan gereja, membentuk denominasi yang berbeda-beda. Abad ke-20-21, gerakan ekumenis, berupaya menjembatani perbedaan, solusi dan dialog. 1. Pendidikan iman. Umat Katolik dan Protestan perlu saling belajar dan memahami sejarah serta teologi masing-masing. 2. Dialog ekumenis. Paus Fransiskus dan para pemimpin Protestan telah mendorong kesatuan dan kerjasama. 3. Fokus pada Kristus. Meskipun berbeda dalam pendekatan, keduanya bersatu dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 4. Pengalaman rohani. Mendorong saling berbagi pengalaman iman tanpa memaksakan doktrin. Kesimpulan, perbedaan dalam pandangan terhadap sakramen antara Katolik dan Protestan memang nyata dan memiliki dasar historis serta teologis yang kuat. Namun semangat dialog dan kasih Kristus hendaknya menjadi dasar persaudaraan.
Dengan memahami masing-masing pandangan, kita tidak hanya memperdalam iman sendiri, tetapi juga membangun jembatan menuju kesatuan. Semoga penjelasan ini memberi wawasan mendalam tentang dua tradisi besar kekristenan. Mari terus belajar, bertumbuh dalam iman, dan menjadi saksi kasih Kristus dalam dunia yang terpecah. Dan jika video ini memberkati Anda, silakan like, share, dan subscribe. Tulis komentar Anda, apa pandangan Anda tentang sakramen? Apakah Anda pernah berdiskusi dengan saudara Protestan atau Katolik tentang hal ini? Mari kita berbagi pengalaman. Terima kasih.